Harus ada sweeper masing-masing tingkatan PUK. Metal maju kawan. Ayo ikuti terus kawan-kawan. Ikuti terus. Kawan-kawan. Berhenti, rapikan barisan, kawan-kawan. Maju. Dan tim booster yang di bawah belakang. Peran buruh mengenai PHK tadi, kemudian mengenai UMK, mengenai banyak hal tentang ketenagakerjaan, termasuk concern untuk mengenai ibu menyusui, kemudian bagi anaknya yang dia itu ditinggal bekerja oleh ibunya di perusahaan untuk bekerja. Harapannya beberapa hal tersebut itu bisa benar-benar ditindaklanjuti oleh Ibu Wali Kota untuk bisa dijalankan demi kesejahteraan. Untuk tahun 2023 ini UMR-nya masih masih ada masalah tidak bagi para buruh? Kalau masih ada masalah, kalau ngomong kurang ya. Cuman ya alhamdulillah dari kemarin itu di Kota Semarang itu bisa dimaksimalkan untuk kenaikannya. Tentang formula yang sudah diturunkan oleh kementerian itu sudah maksimal secara penggunaannya. Cuman kalau ngomong masalah Jawa Tengah, Ibu Kota Semarang sebagai Kota Jawa Tengah, Ibu Kota Jawa Tengah itu termasuk masih terlalu kecil. Jadi dianggap kontrak baru, ya kan Pak? Ya. Nah, itu loh. Jadi kan ini kan berlindung di dalam undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang Omnibus Law. Sehingga setiap kali kan ada kontrak baru, sehingga tidak ada masa kerjanya nol. Gitu kan Pak? Ya, makanya Kalau simak. Oh ya simak. Ya, makanya gitu Pak. Jadi nggak apa-apa, kita ini kan memang perlu berkomunikasi dan saya kan juga sudah kenalan jumlahnya Pak. iya kan nanti bisa nambah dalam Iya, dengar nggak Perso nih bahwa kami yang utama ini kan pekerja wanita ya, untuk tempat penitipan anak pekerja selama bekerja. Ini kami sudah mulai melakukan, tapi yang prioritas juga adalah yang anaknya stunting. Dari KSP ini mereka memberikan surat atau memberikan perjuangan-perjuangan yang diminta. Tapi tentu tadi sudah saya sampaikan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, tapi ada beberapa yang memang sudah ada pakemnya, yaitu sudah ada undang-undang yang salah satu ada undang-undang Omnibus Law. Dan ini ada beberapa yang mereka menyampaikan bahwa tidak membayar upah buruh di bawah UMK. Ya pastinya kan tidak. Kalau di Kota Semarang insya Allah nggak ada gitu. Dan kami waktu itu juga sudah berjuang untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang mereka minta. Dan alhamdulillah dari Apindo ini memberikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian UMK hanya untuk buruh lajang di bawah 1 tahun. Memang ada di dalam undang-undang kan kalau para pekerja ini mendapatkan kontrak 1 tahun, kemudian setelah habis kemudian kan diulang lagi untuk bukan perpanjangan tapi kontrak baru, itu kan memang dihitungnya ya 1 tahun, tidak bisa ya 0 tahun gitu ya, 0 tahun, sehingga tidak bisa mendapatkan mungkin tunjangan-tunjangan yang lainnya atau mungkin yang kerja lebih dari 1 tahun. Dan ini kan memang ada di dalam undang-undang juga gitu. Kemudian seluruh buruh ada pekerja tetap. Nah, ini yang juga tidak memungkinkan karena memang yang kembali lagi ini kan ada beberapa ini yang sudah ada di dalam undang-undang Omnibus Law atau undang-undang ketenagakerjaan juga. Kemudian pemerintah menanggung segala biaya dampak PHK akibat pengusaha lari atau pulang ke negaranya. Tadi kami sudah sampaikan, kami tidak ada untuk anggaran sebagai
menanggung gitu ya yang untuk biaya PHK dan sebagainya, karena kan memang tidak ada kontrak antara pemerintah dengan pekerja dengan pengusahanya. Tapi kami nanti akan menghimbau atau membuat surat edaran, dan tadi kan disampaikan bahwa kalau di beberapa investor ini atau yang pemilik usaha ini kan ada beberapa yang mungkin ada bagian dari, katakanlah ini dari pengusaha China ini kan ada organisasinya, ada Porinti, ada Perpit gitu ya, sehingga mereka kan ada di bawah seperti itu. Kita bisa melakukan komunikasi, menjalin memfasilitasi apa-apa yang terjadi. Kemudian juga CSR dipergunakan untuk kemudahan dan kemurahan bagi pekerja. Nanti kami akan membuat surat edaran untuk sebagian CSR bisa digunakan untuk membantu para pekerja. Sebenarnya sudah banyak juga sih yang dilakukan. Salah satu contoh adalah mungkin salah satu rumah sakit, dia juga punya CSR. Kemudian mereka membayarkan dari CSR itu untuk membayar BPJS untuk para pekerja di sekitar. Jadi contohnya tukang parkir, kemudian yang jualan makanan dan sebagainya. Lah ini mungkin menjadi satu contoh yang nanti bisa diimplementasikan ke perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian yang keenam adalah tempat penitipan anak pekerja selama bekerja yang dikelola oleh pemerintah Kota Semarang. Tadi kami sampaikan memang kebetulan ya ini memang sudah mungkin kami juga sudah memikirkan hal seperti itu. Saya sampaikan bahwa tanggal 16 atau 17 Februari ini akan ada launching namanya daycare tapi khusus anak stunting. Ini kemudian satu lagi memang kami akan berkomunikasi dengan Apindo, dalam hal ini adalah Pak Dedi, di mana beliau juga ketua APSAI, Asosiasi Pengusaha Sayang Anak Indonesia. Ini kan untuk membuat daycare juga di kawasan industri. Nah ini yang sudah matang ini adalah daycare untuk stunting. Ini sementara namanya Rumah Pelita. Jadi ini adalah penanganan lintas sektor anak stunting. Nah ini namanya adalah Rumah Pelita. Ini nanti digunakan untuk anak-anak yang stunting tetapi akibat mungkin lebih banyak ke pola asuh. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.